Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang ke-10 ini bagian kajian berikutnya. Qala al-faqih rahimahullah, berkata al-faqih Abul Lais Samarqandi, semoga Allah merahmati beliau. Haddasani, telah bercerita kepadaku jama'atun minal fuqaha'i, sekelompok daripada para ulama, bi asanidihim, dengan sanad mereka, an Uqbata, dari Uqbah ibni Muslim bin Muslim, an Syufa al-Asbahi, dari Syufa al-Asbahi, haddasahu, telah bercerita kepadanya, annahu, bahwasanya Uqbah bercerita kepada Syufa al-Asbahi, annahu dakhala al-Madinata, bahwa Syufa al-Asbahi memasuki kota Madinah, fa idza huwa birajulin, tiba-tiba dia mendapati seorang laki-laki, qad ijtama'a alaihin nasu, dia dikerumuni oleh orang-orang. Fakultu, maka saya bertanya kepadanya, man hadza, siapakah ini, siapa orang ini, mengapa dia dikerumuni oleh orang-orang, siapa sih sebenarnya orang ini? Faqalu, maka mereka semua menjawab, Abu Hurairah, orang ini adalah Abu Hurairah. Fadanautu minhu, maka saya pun mendekat kepadanya, hatta taqaddamtu baina yadayhi, sehingga saya pun berada di depannya. Wahua, dan dia Abu Hurairah, yuhaddisun nasa, terus saja bercerita kepada orang-orang. Falamma sakata, maka ketika Abu Hurairah diam, tidak bercerita, wa khala, dan situasi sudah sepi, orang-orang yang berkerumun sudah tidak ada, maksudnya, qultu lahu, saya berkata kepadanya, anshudukallaha, saya akan tuntut kamu di hadapan Allah. Haddasani hadisan, tolong ceritakan kepadaku sebuah hadis. Sami'tahu, yang engkau dengar, min, daripada Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hafidtahu, dan engkau sudah hafal hadis tersebut, wa alimtahu, dan engkau paham hadis tersebut, wa amil tabihi, dan engkau sudah mengamalkan hadis tersebut. Faqala Abu Hurairah, maka Abu Hurairah menjawab, uq'ud, silakan duduk baik-baik, la uhaddisannaka, saya akan bercerita kepadamu, bi hadisin, sebuah hadis, haddasanihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah berikan kepadaku, yang Rasulullah sampaikan kepadaku, ma'ana ahadun ghairi wa ghairuh, di mana ketika hadis tersebut disampaikan oleh Rasulullah kepadaku, tidak ada seorang pun bersamaku dan bersama Rasulullah selain aku dan Rasulullah, gak ada orang lain, kami berdua saja ketika itu. Summa, kemudian nasago nazgotan, Abu Hurairah menangis terseduh-seduh, ay syahako syahkotan, dia menangis terisak-isak terseduh-seduh, fakharra maghsiyan alaihi, kemudian Abu Hurairah pingsan, famakasa qalilan, kemudian dia diam sejenak, summa afaqa, kemudian dia sadar, wa masaha wajahahu, dan dia mengusap wajahnya, mengusap air matanya maksudnya. Faqala, kemudian dia mengatakan, la uhaddisannaka, aku akan bercerita kepadamu, bihadisin, sebuah hadis, haddasanihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan hadis tersebut kepadaku. Summa nasago nasghatan ukhra, kemudian sekali lagi Abu Hurairah menangis terseduh-seduh, famakasa tawilan, kemudian diam agak lama, summa afaqa, kemudian dia sadar, wa masaha wajahahu, dan dia mengusap wajahnya, maksudnya mengusap air matanya. Faqala, kemudian Abu Hurairah mengatakan, haddasani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bercerita kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, innallaha tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha suci dan maha tinggi, idza kana yaumul qiyamati, apabila datang hari kiamat nanti,
nanti yaqdi Allah akan mengadili baina khalqihi hamba-hambanya. Fakullu ummatin jasiyatun, maka setiap umat, setiap orang akan berlutut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa awwalu man yud'a bihi, maka orang yang pertama kali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diadili adalah rajulun, seseorang qad jama'al Quran. Itu yang pertama, dia telah mengumpulkan Al-Quran dalam dirinya, artinya dia menguasai Al-Quran. Wa rajulun qutila fi sabilillah. Yang kedua, seorang laki-laki yang mati terbunuh fi sabilillah dalam perjuangan perang membela agama Allah. Yang ketiga, wa rajulun kasirul mali, seorang laki-laki yang banyak harta, kaya raya, berlimpah kekayaannya. The have fayaqulullahu ta'ala lil qari'i. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada si tukang membaca Al-Quran, ahli Al-Quran, alam u'allimaka ma anzaltu ala rasuli, bukankah aku sudah mengajarkan kepadamu apa yang aku turunkan kepada Rasulku? Qala, maka orang tersebut menjawab, bala ya Rabbi, benar wahai Tuhanku, engkau sudah mengajarkan kepadaku Al-Quran melalui Rasul dan melalui para ustadz. Qala, Allah bertanya, famadha amilta fima, lalu apa yang sudah engkau amalkan dari Al-Quran yang sudah engkau hafal itu, engkau pahami itu? Qala, maka dia menjawab, kuntu aqumu bihi ana al-laili wan nahari, aku sudah membacanya Al-Quran itu siang dan malam. Kalau dalam bahasa Arab malamnya dulu, malam dan siang, tapi kalau terjemahannya kita siang malam membaca Al-Quran. Fayaqulullahu ta'ala lahu, maka Allah berkata kepadanya, kadzabta, kamu berdusta, kamu bohong. Wa taqulul malaikatu, kemudian ditambahi oleh malaikat pun memberikan tambahan komentar dengan nada marah, kadzabta, engkau bohong, engkau dusta. Bal aradta ayyuqala fulanun qari'un, yang benar adalah kamu ingin orang-orang mengatakan bahwa si fulan, si anu, aja kamu maksudnya adalah qari'un, orang yang rajin membaca Al-Quran, orang yang ahli Quran, qari. Faqad qila dzalika, dan sudah dikatakan seperti itu oleh orang-orang tentang kamu. Kamu dipuji-puji, kamu dikagumi dengan bacaan Quranmu. Fayu'maru bihi ilan nar, maka diperintahkan kepadanya, kepada malaikat, untuk ia dibawa menuju neraka. Artinya kalau di dalam hadis lewat Muslim yang lain bunyi itu dilempar ke dalam neraka. Yang kedua, wa yuqalu li sahibil mal, yang kedua dikatakan kepada sahibul mal, pemilik harta, orang yang kaya raya, the have, istilahnya orang kaya sekarang ya, orang yang tajir, orang yang kaya raya, sultan, orang yang banyak hartanya. Madza amilta fima ataituka bihi, apa yang sudah kamu amalkan dengan hartamu yang aku berikan kepadamu? Qala, dia menjawab, kuntu asilu bihir rahimah, dengan harta yang kau berikan kepadaku itu ya Allah, aku sudah menyambung tali silaturahmi. Wa atasaddaqu bihi, saya bersedekah dengan harta itu. Fayaqulullahu ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kadzabta, engkau bohong, engkau dusta. Wa taqulul malaikatu, dan malaikat pun juga memberikan tambahan komentar, kadzabta, engkau berdusta, engkau bohong. Bal aradta ayyuqala fulanun jawadun, sebenarnya yang kamu inginkan adalah supaya orang-orang mengatakan bahwa si fulan adalah dermawan. Ya, yang kamu inginkan orang mengatakan kamu itu disebut orang sebagai orang dermawan. Faqad qila dzalika, dan sudah dikatakan oleh orang-orang seperti itu kepadamu, tentang kamu. Fayu'maru bihi ilan nar, kemudian diperintahkan kepada malaikat untuk membawa dia ke neraka, dimasukkan ke dalam neraka. Wa yu'ta billadzi qutila fi sabilillah, kemudian didatangkan, dihadapkan kepada Allah orang yang terbunuh di jalan Allah, fi sabilillah. Fayaqulu lahu, kemudian ditanyakan kepadanya, lima kutilta, mengapa engkau terbunuh, mengapa engkau mati, dalam rangka apa engkau mati? Qala, dia menjawab, qataltu, aku berperang, fi sabilika, di jalanmu ya Allah, hatta kutiltu, sampai aku terbunuh, sehingga aku terbunuh. Fayaqulullahu ta'ala lahu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepadanya, kadzabta, engkau dusta, engkau berbohong. Wa taqulul malaikatu, dan para malaikat pun juga mengatakan, kadzabta, engkau dusta, engkau bohong. Bal, bahkan sebenarnya adalah aradta, kamu menginginkan ayyuqala, supaya dikatakan tentang kamu, laka, tentang kamu, jariun, bahwa kamu adalah jariun, pemberani, ya pemberani, jagoan, pahlawan. Faqad qila dzalika, kemudian sudah dikatakan oleh orang-orang tentang kamu seperti itu. Fayu'maru bihi ilan nar, maka diperintahkan kepada malaikat untuk dia dibawa ke neraka. Summa doroba Rasul
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi ala rukbati. Kemudian Rasulullah SAW memukul dengan tangannya atas lututku, maksudnya paha pahaku, kata Abu Hurairah. Faqala, kemudian Rasulullah melanjutkan, ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, ulaika salah satu, itulah 3 orang, awalu khalqillahi ta'ala tus'aru fihi munnar, orang yang pertama kali, 3 orang itulah orang yang pertama kali dibakar di neraka yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Qala Uqbah bin Muslim mengatakan, fa balagha dzalika al-khabar, maka sampailah berita itu ila Muawiyah, kepada Muawiyah, fabaka bukaan syadidan, maka Muawiyah menangis sejadi-jadinya ya mendengar hadis tersebut. Waqala, dan Muawiyah mengatakan, shadaqallah wa rasuluh, sungguh benar Allah dan Rasulnya. Summa qara'a hadhil ayat, kemudian Muawiyah membaca ayat ini, yaitu surat Hud ayat 15 dan ayat 16, 2 ayat. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, barang siapa menginginkan dunia, kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, maka akan kami penuhi kepada mereka amal-amal mereka di dunia, wahum fiha la yubkhasun, dan mereka di dunia la yubkhasun, tidak dirugikan sama sekali, semua Allah bayar. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar, tetapi mereka itu adalah orang-orang yang tidak ada yang mereka dapatkan di akhirat illan nar, kecuali neraka. Wa habita ma sana'u, dan lenyaplah, batallah, hanguslah apa yang mereka perbuat fiha di dunia. Wa batilun ma kanu ya'malun, dan batal, rusak, ya hangus apa yang mereka kerjakan. Ini yang orang yang bekerja hanya untuk mendapatkan dunia saja. Oleh karena itu, pekerjaan apa saja, perbuatan apa saja, aktivitas apa saja, hendaknya kita niatkan ini dalam rangka untuk meraih ridho Allah, sehingga Allah menempatkan di surganya nanti. Harus seperti itu untuk akhirat. Apa saja yang kita kerjakan tidak semata-mata mengerjakan dunia, tapi harus diniatkan untuk mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala, mengundang ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Abdullah ibnu Khubayk al-Antaqi, dan berkata Abdullah bin Khubayk al-Antaqi, yaqulullahu ta'ala li abdihi yaumal qiyamati, Allah SWT berfirman kepada hambanya pada hari kiamat, idza iltamasa, ketika si hamba itu meminta sawaba amalihi, pahala amalnya. Allah katakan, alam nu'ajjil laka, bukankah sudah aku segerakan bagimu sawabaka, balasan amalmu. Alam nuwassi, bukankah aku sudah perluas, sudah lapangkan laka bagimu, fil majalis, di majelis-majelis ketika kamu di dunia. Kami lapangkan majelismu di dunia. Alam takun almarasu, bukankah kamu sudah dijadikan pemimpin-pemimpin fi dunyaka, ketika kamu di dunia. Alam nurahis bai'aka wa syira'aka, bukankah sudah aku permudah, aku lancarkan, permudah jual belimu ketika di dunia. Ketika menjual selalu mendapatkan, mengambil untung yang banyak, ketika membeli mendapatkan potongan yang banyak. Kalau menjual inginnya dapat untung yang banyak, kalau membeli inginnya murah, dapat harga yang murah. Alam takun misla hadza wa asbahahu, bukankah kamu sudah menjadi seperti ini dan seperti itu? Itu jawaban Allah ketika ada hamba menanyakan tentang pahala amalnya. Begitu menurut Abdullah bin Khubayk al-Antaqi. Wakila li ba'dihim, kemudian ditanyakan kepada sebagian mereka, maksudnya sebagian orang ahli hikmah, orang bijak, ma ghayatul ikhlas, apa puncak keikhlasan itu, seperti apa? Qala, nah, kemudian Pak Duhum tadi mengatakan, Allah tuhibba mahmadatan nasi, yaitu ketika seseorang itu tidak suka mendapatkan pujian, tidak ingin mendapatkan pujian manusia, dia melakukan sesuatu bukan ingin dipuji, itu tandanya ikhlas. Wakila li dhinnuni al-Misri, kemudian dikatakan kepada Dhunnun al-Misri, mata yu'lamu ar-rajulu annahu min safwatillahi ta'ala, kapan bisa diketahui seseorang itu bahwa dia adalah termasuk orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang pilihan Allah, yakni maksudnya man, siapakah, khawasuhu, orang pilihan Allah, alladzina istafahumullahu ta'ala, yaitu orang-orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, maka Dhunnun al-Misri menjawab, yu'rafu dzalika bi arba'ata asya'a, ya, itu bisa diketahui dengan 4 hal. Pertama, idza khala'ar rohata, yaitu ketika dia melepaskan istirahat, yakni
yakni tarokar rohata, dia meninggalkan istirahat, dia nggak istirahat ya, tetap semangat, maksudnya tetap semangat beramal, tetap semangat berjuang. Wa atau minal mawjudi, dia suka memberi apa yang ada, suka memberi dari apa yang ada, ya, apa yang adalah tidak harus menunggu kaya ya, yakni yu'ti minal qalili ya alladzi indahu, dia memberi dari apa yang sedikit ia miliki. Wa ahabba sukutol manzilati, dan dia itu lebih suka menjadi orang-orang yang biasa-biasa saja status sosialnya, tidak ingin dianggap punya status yang tinggi, dia tidak suka dengan status sosial yang tinggi, dia inginnya biasa-biasa saja dalam pandangan masyarakat di tengah-tengah kehidupan ini. Kemudian yang keempat, wastawat indahu al-mahmadatu wal madzammatu, bagi dia itu biasa-biasa saja, sama saja pujian orang maupun celaan orang. Nah, itu tanda daripada orang yang ikhlas. Semoga ini menjadi panduan kita untuk kita menjadi orang yang tetap menjaga keikhlasan, tetap semangat beramal ya. Demikian ya, semoga ini menjadi tambahan spirit, tambahan wawasan, dan tambahan dorongan untuk kita tetap berjuang dan beramal, tapi tetap menjaga kemurnian keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.